Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan Capture 18, yakni mengelola retail, grosir, dan logistik. Next. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Alifia Salsa Maharani, Brata Sembiring Apriansyah, dan Febra Wijananda. Next. Retail atau pengecer mencakup semua aktivitas atau menjual barang atau jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan non-bisnis. Yang kedua, pengecer atau toko ecer adalah setiap badan usaha yang volume penjualannya terutama berasal dari penjualan ecer. Dan yang ketiga, retail adalah industri yang bergerak cepat dan menantang. Next. Selanjutnya yaitu jenis utama toko retail. Yang pertama toko khusus, yang kedua department store, yang ketiga supermarket, yang keempat toko serba ada, yang kelima toko diskon, dan yang keenam nilai ekstrem atau toko diskon, yang ketujuh pengecer harga murah, dan yang kedelapan toko super, yang terakhir adalah showroom katalog. Next. Secara khusus, selanjutnya yaitu secara khusus mereka mempromosikan diri sebagai menawarkan salah satu dari 4 level. Yang pertama swalayan, yakni layanan mandiri adalah landasan dari semua operasi diskon. Banyak pelanggan bersedia membawa keluar proses cara bandingkan pilih mereka sendiri untuk menghemat uang. Dan yang kedua pemilihan sendiri, yakni pelanggan menemukan barang mereka sendiri meskipun mereka dapat meminta bantuan. Dan yang ketiga layanan terbatas, yakni pengecer membawa lebih banyak barang belanjaan dan layanan seperti kredit dan hak pengambilan barang dagangan. Dan yang keempat layanan penuh, yakni penjual siap membantu dalam setiap fase proses. Pelanggan yang suka dinanti lebih memilih toko jenis ini. Next. Selanjutnya yakni 5 perkembangan penting dalam struktur pasar retail yang kompetitif. Yang pertama, bentuk dan kombinasi retail baru, dan yang kedua, pertumbuhan pengecer raksasa, dan yang ketiga, pertumbuhan kompetisi internal, dan yang keempat, munculnya fast retailing, dan yang kelima, penurunan pengecer pasar menengah. Next. Selanjutnya yakni pengertian dari teknologi. Teknologi ini sangat mempengaruhi cara pengecer dalam melakukan hampir semua aspek dari semua bisnis mereka. Next. Selanjutnya yakni keputusan pemasaran. Beberapa bidang utama dalam memeriksa keputusan pemasaran yakni yang pertama pasar sasaran, yang kedua saluran, dan yang ketiga pilihan produk, dan yang keempat pengadaan, dan yang kelima harga, dan yang keenam layanan, dan yang ketujuh suasana toko, yang kedelapan aktivitas toko, dan yang kedelapan pengalaman, dan yang kesembilan komunikasi, dan yang ke-10 lokasi. Next. Selanjutnya yakni berikut adalah beberapa kemungkinan yang harus dikembangkan pengecer dalam strategi diferensiasi produk. Yang pertama yakni menampilkan merek nasional eksekutif yang tidak tersedia di pengecer pesaing. Contohnya, Saks mungkin mendapatkan hak eksklusif untuk membawa gaun dari desainer internasional terkenal. Dan yang kedua, menampilkan sebagian besar barang dagangan dengan label pribadi. Contohnya, Benetton dan Gap mendesain sebagian besar pakaian yang dibawa dalam toko. Dan yang ketiga, menampilkan acara barang dagangan khas Blockbuster. Bloomingdale's mengadakan perayaan selama sebulan untuk ulang tahun ke-50 boneka Barbie. Dan yang keempat, menampilkan kejutan atau barang dagangan yang selalu berubah. Contohnya pengecer pakaian murah TJ Maxx menawarkan berbagai kejutan barang dagangan darurat atau barang yang pemiliknya harus segera menjual karena membutuhkan uang tunai. Dan yang kelima, menampilkan merchandise terbaru atau terbaru terlebih dahulu. Contohnya Zara unggul dan mendapatkan untung dari menjadi yang pertama ke pasar tampilan dan desain baru yang menarik. Dan yang ketujuh, menawarkan layanan penyesuaian barang dagangan. Contohnya Heart of London
akan membuat jas, kemeja, dan dasi yang dibuat khusus untuk pelanggan selain pakaian pria yang sudah jadi. Yang terakhir, menawarkan bermacam-macam yang sangat bertarget. Contohnya, Lane Bryant membawa barang untuk wanita yang lebih besar. Brookstone menawarkan alat dan gadget yang tidak bisa untuk orang yang ingin belanja di toko mainan untuk orang dewasa. Next. Selanjutnya yakni harga. Harga merupakan faktor pemosisian utama dan harus ditetapkan dalam hubungannya dengan target pasar. Bauran ragam produk dan jasa dan dalam persaingan. Next. Selanjutnya yakni pelayanan. Pelayanan merupakan pelanggan yang sangat handal, baik tatap muka, antar telepon garis, atau melalui obrolan online. Next. Selanjutnya yakni pengecer harus memutuskan bauran layanan yang akan ditawarkan kepada pelanggan. Yang pertama, layanan pra pembelian termasuk penerimaan pesanan telepon dan surat, iklan, tampilan jendela dan interior, kamar pas, jam belanja, peragaan busana dan tukar tambah. Dan yang kedua, layanan pasca pembelian, yakni meliputi pengiriman pembungkusan, penyesuaian dan pengembalian, perubahan dan penjahitan, pemasangan. Dan yang ketiga yakni layanan tambahan meliputi informasi umum, pencairan, cek, parkir, restoran, perbaikan, dekorasi interior, kredit, kamar kecil, dan layanan penjagaan bayi. Next. Selanjutnya yaitu pertumbuhan e-commerce telah memaksa pengecer tradisional untuk merespon. Selain keunggulan alami mereka seperti produk yang benar-benar dapat dibeli oleh pembeli, melihat, menyentuh, dan menguji, layanan pelanggan kehidupan nyata dan tidak ada jeda waktu pengiriman. Untuk sebagian besar pembelian, toko juga menyediakan pengalaman berbelanja sebagai pembeda yang kuat. Suasana toko harus sesuai dengan motivasi dasar pembeli. Jika pelanggan cenderung berorientasi pada tugas dan pola pikir fungsional, maka lingkungan di dalam toko yang lebih sederhana dan lebih terkendali mungkin lebih baik. Di samping itu, beberapa pengecer produk pengalaman menciptakan hiburan di dalam toko untuk menarik pelanggan yang menginginkan kesenangan, dan pakaian memungkinkan konsumen untuk menguji peralatan pendakian di 20 kaki atau bahkan 65 kaki dinding di toko untuk mencoba jas hujan Gore-Tex di bawah pancuran hujan simulasi. Next. Selanjutnya yaitu pengecer dapat menempatkan toko mereka di lokasi berikut. Yang pertama, kawasan pusat bisnis yang tertua dan paling banyak diperdagangkan daerah kota, sering dikenal sebagai pusat kota. Yang kedua, pusat perbelanjaan daerah, mal pinggiran kota besar berisi 40 sampai 200 toko, biasanya menampilkan 1 atau 2 jangkar yang dikenal secara nasional toko seperti Macy's atau Lord dan Taylor, atau kombinasi kotak besar seperti Petco, Payless atau Bed Bath dan Beyond, dan sejumlah besar toko kecil banyak di bawah operasi waralaba. Yang ketiga, pusat perbelanjaan masyarakat, mal yang lebih kecil dengan 1 toko jangkar dan 20 hingga 40 toko kecil. Yang keempat, strip belanja, sekelompok toko biasanya dalam 1 gedung panjang melayani kebutuhan lingkungan untuk bahan makanan, perangkat keras, binatu, perbaikan sepatu, dan dry cleaning. Yang kelima, lokasi di dalam toko yang lebih besar, ruang konsesi yang lebih kecil diambil oleh pengecer terkenal seperti McDonald's, Starbucks, Nathan, dan Dunkin Donuts. Di dalam toko yang lebih besar, bandara atau sekolah atau pengecer khusus, toko di dalam toko yang terletak di dalam departemen store seperti dengan Gucci dalam Neiman Marcus, dan yang terakhir, toko yang berdiri sendiri. Beberapa
pengecer seperti Kohl dan JC Penney menghindari mall dan pusat perbelanjaan di mendukung etalase berdiri bebas sehingga tidak terhubung langsung di kota retail lainnya. Next. Slide selanjutnya yaitu label pribadi. Merek label pribadi atau disebut merek pengecer, toko, rumah, atau distributor adalah merek yang dikembangkan oleh pengecer dan seluruh penjual. Benetton, The Body Shop, dan Marks dan Spencer kebanyakan membawa barang dagangan merek sendiri. Di toko bahan makanan, toko di Eropa dan Kanada, merek toko menyumbang sebanyak 40% dari barang yang dijual. Di Inggris kira-kira setengah dari apa yang Sainsbury dan Tesco, rantai makanan terbesar, jual adalah barang-barang berlabel toko Jerman dan Spanyol. Juga pasar Eropa dengan persentase penjualan privat label yang tinggi. Bagi banyak produsen, pengecer adalah label yang tinggi. Bagi banyak yang tinggi kolaborator dan pesaing. Menurut label pribadi Asosiasi Produsen, merek toko sekarang mencakup 1 dari setiap 5 item yang dijual di supermarket Amerika Serikat, obat-obatan, rantai, dan pedagang massal. Next. Slide selanjutnya yaitu mengapa perantara mempromosi merek mereka sendiri. Yang pertama, merek ini bisa lebih menguntungkan. Perantara mungkin dapat menggunakan produsen dengan kapasitas berlebih yang akan memproduksi barang berlabel pribadi dengan biaya rendah. Lainnya, biaya seperti penelitian dan pengembangan, periklanan, promosi, penjualan, dan distributor fisik juga banyak lebih rendah, sehingga label pribadi dapat menghasilkan margin keuntungan yang lebih tinggi. Pengecer juga mengembangkan merek toko eksklusif untuk membedakan diri dari pesaing. Banyak konsumen yang peka terhadap harga lebih memiliki merek toko dalam kategori tertentu. Preferensi ini memberi pengecer peningkatan daya tawar dengan pemasar merek nasional. Next. Slide selanjutnya yaitu grosir. Grosir mencakup semua kegiatan dalam menjual barang atau jasa kepada mereka yang membeli untuk dijual kembali atau penggunaan bisnis. Dia mengecualikan produsen dan petani karena mereka terutama terlibat dalam produksi dan tidak termasuk pengecer. Next. Slide selanjutnya yaitu grosir. Pedagang grosir juga disebut distributor. Berbeda dari pengecer dalam beberapa hal. Yang pertama, grosir membayar lebih sedikit dalam memperhatikan promosi suasana dan lokasi. Yang kedua, transaksi grosir biasanya lebih besar dari transaksi retail. Yang ketiga, grosir dan pengecer tunduk kepada hukum yang berbeda, peraturan dan pajak. Next. Slide selanjutnya itu secara umum grosir dapat lebih efisien dalam melakukan satu atau lebih fungsi berikut. Yang pertama, menjual dan mempromosikan. Tenaga penjualan grosir membantu produsen menjangkau banyak pelanggan bisnis kecil dengan biaya yang relatif rendah. Mereka memiliki lebih banyak kontak dan pembeli, sering mempercayai mereka lebih dari yang mereka percayai jauh dari pabrikan. Yang kedua, membeli dan membangun bermacam-macam. Pedagang grosir dapat membeli barang dan membuat pilihan yang dibutuhkan pelanggan mereka, menghemat banyak pekerjaan. Yang ketiga, pemecahan massal. Pedagang grosir mencapai penghematan bagi pelanggan mereka dengan membeli banyak muatan mobil besar dan melanggar massal menjadi unit-unit yang lebih kecil. Yang keempat, pergudangan. Pedagang grosir menyimpan persediaan sehingga mengurangi biaya dan risiko persediaan bagi pemasok dan pelanggan. Yang kelima, angkutan. Pedagang grosir seringkali dapat memberikan pengiriman yang lebih cepat kepada pembeli karena mereka lebih dekat dengan pembeli
Yang keenam, pembiayaan. Pedagang grosir membiayai pelanggan dengan memberikan kredit dan membiayai pemasok dengan memesan lebih awal dan membayar tagihan tepat waktu. Yang ketujuh, penanggungan risiko. Pedagang grosir menanggung beberapa risiko dengan mengambil hak milik dan menanggung biaya pencurian, kerusakan, pembusukan, dan hutang. Yang ke-8, informasi pasar. Pedagang grosir memberikan informasi kepada pemasok dan pelanggan mengenai aktivitas, produk baru, perkembangan harga, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu layanan manajemen dan konseling. Pedagang grosir sering membantu pengecer meningkatkan operasi mereka dengan pelatihan pegawai penjualan, membantu dengan tata letak dan tampilan toko, dan menyiapkan sistem akuntansi dan kontrol inventaris. Mereka dapat membantu pelanggan industri dengan menawarkan pelatihan dan layanan teknis. Next. Slide selanjutnya yaitu apa saja keluhan utama produsen terhadap grosir. Keluhan utama yaitu mereka tidak secara agresif mempromosikan lini produk pabrikan dan mereka bertindak lebih seperti pengambil pesanan. Mereka tidak membawa persediaan yang cukup dan karenanya jangan memenuhi pesanan pelanggan dengan cukup cepat. Mereka tidak memasok produsen dengan pasar, pelanggan, dan informasi kompetitif. Mereka tidak menarik manajer berkaliber tinggi untuk menurunkan biaya mereka sendiri dan mereka biaya terlalu banyak untuk layanan mereka. Next. Slide selanjutnya yaitu memasak manajemen rantai dimulai sebelum distribusi fisik dan mencakup pengadaan input yang tepat secara strategis, mentah, bahan, komponen, dan peralatan modal, mengubahnya secara efisien menjadi produk jadi dan mengirimkannya ke tujuan akhir. Next. Sekian dari presentasi kami, mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih.